50 juta, 100 juta, ya kan? Belum pergi jalan-jalan semuanya. Wajar kalau kita demo. Demo apa sih? Supaya turun yang begitu, rakyat lagi susah. Lu kan wakil, gua rakyatnya. Begitu mestinya. Masa lu wakil harus lebih kaya dari rakyat? Harusnya punya empati. Begitu tujuannya. 25 Agustus kita turun ke DPR, itu demo murni supaya tunjangan semua dihapus semuanya. Ya gak? Gaji-gaji turunin semuanya. Rakyat lagi susah. Jangan sampai kita ketemu, wah efisiensi anggaran, tapi anggaran ditagih semuanya. Bener Bu? Iya. Karena tanggal 25 Agustus kemarin nggak direspon, harusnya keluar lu temuin tuh pendemo, ajak masuk diskusi, ngobrol bareng, kan enak. Akhirnya apa? Berlanjut itu demo, yang demo kemari itu udah buka murni tuntutan masyarakat dan mahasiswa. Tapi tuntutan apa? Orang oknum-oknum yang ingin menghancurkan negeri kita diadu domba, provokator. Maka sampai kelindes si apa? Tuh mencuat lagi, masuk tuh ya Bu. Bukan kelindes, sebenarnya kelindes. Beda antara kelindes sama dilindes, ya kan? Akhirnya mencuat semua masa. Nah umat bukan itu lagi tujuannya. Akhirnya ada yang nunggangin. Masa semuanya targetnya polisi? Salah. Kita tetap sayang sama polisi, cinta sama polisi. Gak mungkin kita demo bakar polsek. Gak mungkin. Kenapa? Itu bukan murni tuntutan kita. Betul Bu? Jangan ngadu domba lagi, ini kita diadu domba sama polisi. Mari kita minta tolong polisi, tolong saya dong, Pak Polisi ya, tolong polisi lindungi saya dong. Dan kemarin kita buktinya apa? Pak Polisi kita lindungi sama rakyat. Telepon saya maka polsek, Pak Kiai, tolong ya kita kumpul semua di polsek ini, kita ramai jagain semua. Polisi kita lindungi. Artinya apa? Kita sama-sama mitra. Artinya kita kepengen jangan sampai kita mau diadu domba. Bener kata Pak Lurah tadi sambutan. Walaupun saya di dalam saya dengar sambutan semua. Ya, jangan sampai kita diprovokasi, benar Bung? Iya, maksudnya punya empati, pangkat perlu dibangkit gitu loh. Kita lagi nyari ijazah Pak Jokowi, yang ketemu ijazah Saroni. Udah ceramah kalau lapar mau gini bagus, ngacong aja, setengahnya aja dulu gua. Kita sayang sama diri kita, bener Bu? Yang demo sial diangkalan juga, semua dibakar-bakarin. Itu kan duit kita juga, merusak fasilitas umum. Itu sial diangkalan bukan kita tuh Bang. Oknum-oknum yang dibayar tuh semuanya mengadu domba. Artinya apa? Kalau semua rusuh, semua kebakaran terjadi, ada isu dah Pak Prabowo nggak bisa jaga negara, ya kan? Ayo rame-rame kita turunin Pak Prabowo, begitu tuh. Ini rombongan sial diangkalan ngomongnya tuh. Akhirnya Prabowo lengser, naik si Teng-Leng, ya kan? Ya kan? Iya, mari kita doain Pak Prabowo presiden kita biar sehat, terus sehat, panjang umur, berkah, terus berani. Pak Prabowo lagi bersih-bersih sekarang, yang kagak bener sikat, bener. Lagi kagak bersih-bersih, lagi pengen maju ke depan terus dihalang-halangin, ada aja yang halangin, bener Bang? Makanya jangan sampai Pak Prabowo sakit dah, ya. Kalau sakit ngeri kita, ya enggak? Kalau sampai beliau meninggal dia nggak naik ya, kasar Pak Iwan ya, ya yang naik dia dah. Bukan benci, enggak, emang kenyataan, ya kan? Kita buka apa adanya Bang, rakyat biar paham politik. Usah ceramah juga, jangan ngomongin politik, yang ngomongin politik. Justru kita harus tahu politik. Bang, bicara ceramah, kiai, ulama harus paham semuanya. Kenapa saya katakan paham? Dakwah itu bisa menjawab segalanya. Tetapi dakwah itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang menyelesaikan segalanya apa? Wewenang. Harus punya kebijakan. Siapa yang punya wewenang? Ya para pemimpin kita. Ceramah disuruh kita di mana? Itu tempat minuman keras tutup. Tempat mabuk tutup haram. Tetap aja undang-undangnya ada, perdanya dibikin, benar Bu? Iya, kalau pemimpin yang berani, yang tegas, satu lembar surat, satu stempel, satu tanda tangan, rapi, tutup Alexis tutup. Kenapa? Wewenang pemimpin diperlukan, begitu mestinya. Bantu enak buat kita jadinya. Kalau ada kiai pasti ngomongin anti politik, itu ngomong aja ngaji ceramah udah buka kitab, lah perlu politik.
Harus sadar kita. Kenapa? Karena menentukan kebijakan adalah orang-orang yang kita pilih kemarin. Bener bang? Iya, saya bukan provokator, enggak. Saya kasih solusi. Kita boleh kritik dan pemimpin yang anti kritik. Tile, silakan kritik. Begini saya bilang, dia begini, kritik silakan. Cuma kritik yang membangun, benar bu. Kita kritik mereka supaya sadar rakyat lagi susah, benar. Jangan kasih sembarangan, rakyat perlu kerjaan, kasih bapaknya tuh kerjaan. Ntar mah urusan makan, urusan bapak, emaknya udah urusan. Ya enggak, jangan ngurusin makan buat bocah. Bener bang? Kritik boleh kan? Boleh kritik nggak boleh, silakan. Makan itu urusan emak bapaknya. Negara urusannya ngurusin orang tuanya. Apa? Kasih kerjaan, lapangan kerja buka sebanyak-banyaknya, supaya duitnya banyak, ada gajinya, anak bisa makan. Iya, kalau kasih 5.000 bergizi dari mana makan 5.000? Jadi habis waktu dan anggaran kita, begitu musinya. Iya. Kalau nggak suruhan begini Pak. Masya Allah. Yuk sama-sama kita balik lagi. Lihat contoh kita Rasulullah. Mau nyontoh apa aja dah. Jangan sembarangan. Pak Ustaz, saya kan guru. Rasulullah ngajar. Pak Ustaz, saya kan ini pedagang. Rasulullah dagang. Pak Ustaz, saya kan jenderal. Rasulullah pimpin perang. Pak Ustaz, saya kan politikus. Rasulullah diplomat dulu, ahli strategi, ahli siasat. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak bini. Pak Ustaz, saya mau balik. Rasulullah dakwah. Semuanya ada kok. Maka hari ini kita pengen menyontoh beliau, bukan sekedar retorika, tapi sedikit demi sedikit kita pengen ajaran dan anjuran Rasulullah praktekin. Alhamdulillah. Begitu musinya Nabi syahidal hayat wa tawadu, rendah hati nggak sombong. Nambang kaya, yang buang hati kita. Nambang kaya, jalan kalau ngikut tanah. Putih anak itu. Pangkat putih putih jalan dada duluan, sombong amat. Bener bu? Wala tamshi fil ardi marohat. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Ingat kaya, disebut kaya, ada yang miskin tuh. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Oke, duit banyak, orang kaya, harta banyak, ntar kalau mati siapa yang gali kuburan? Orang susah. Yang gali kuburan itu siapa? Orang susah. Yang bikin dinding hari itu semuanya orang susah. Benar, yang tahlilin siapa? Orang susah. Yang buat tongkol kuburan siapa? Orang susah. Makanya jangan sok. Lagu banget, orang kaya. Orang kaya bang, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama orang miskin, pelit sama fakir miskin, sama yatim kepelit. Kan duitnya habis makan sama dokter. Habis ke makan dokter biasa, nggak gula, liver, jantung, satu habis sudah diborong sama dokter diambil duitnya. Yang akhirnya mati nggak, hidup nggak, jadi bang balai di atas balai, ada yang nakal, mati nggak, hidup nggak. Pagi-pagi dijemur, pakai kursi roda, 8:30 masukin lagi manaknya, besok dijemur lagi sama dia. Anak yang jemur lupa ngangkat, gue udah main gimana namanya jemur, 11:30 gue inget lo bapak gue pangkat. Akhirnya bapaknya bulan kering kaku gitu. Emang begitu, mesti sadar kita semua nabi makanya nggak sombong. Disebut alim jangan sombong, mengaku alim semuanya. Oh, gua pokoknya kalau lo ngaji sama gua, lo baca kitab sama gua, yang lain Islamnya kurang tapi bener pret. Siapa lu? Katanya adab lebih tinggi daripada ilmu, akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Justru orang yang berakhlak, orang yang berilmu. Orang yang punya ilmunya insya Allah berakhlak bang. Belum tentu dia berakhlak kalau gak ada ilmunya. Begitu. Orang paham ilmunya mah ada, akhlaknya juga rapi, enak dilihatnya. Alhamdulillah. Iya, makanya Nabi syahidal hayat wa tawadu, rendah hati nggak sombong. Bahkan Rasulullah baca dirawi, Nabi itu sejarahnya luar biasa, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, difitnah, mau dibunuh, diusir, kagak marah Nabi. Jangankan diusir bang, jangankan mau dibunuh, Nabi lagi jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi jalan, lagi weekend. Ada orang kafir lewat bang, orang kafir ngasih salam sama Nabi, beda salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika
dia lain orang kafir. Asyammu alaika. Samun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus tuh Muhammad. Nabi kata mampus. Marah enggak tuh. Yang marah Siti Aisyah bang. Bininya kesel, laki digituin, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu yang mampus, dilaknat, dianggap lu. Tuh, perempuan tuh. Saya tahu aja bang, dikasih satu, mulangin 3. Memang udah dari sononya udah. Nabi nggak marah tuh, malah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Kalau kita dikata begitu, timbang balikin aja. Wa alaika, udah cukup, jangan pakai emosi, jangan pakai ngegas. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus ke Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Dia marah. Mau ke masjid diludahin kayak apa bang sama orang kafir? Lu Allah diludahin cong. Senyum lagi Nabi. Besok lewat lagi diludahin senyum lagi. Enggak balas marah. Besok lewat lagi ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah dengan tebaran senyuman yang indah. Luar biasa. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Nabi bertengah-tengah berpikiran enggak mati. Dalam hati ngomong, biasanya udah berlangganan ini. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa? Nggak tahu, mau nyari siapa sih, cuma saya lagi heran aja. Biasanya saya lewat sini udah ada yang ludahin. Oh sekarang nggak ada yang ludahin ya. Oh si Fulan ya Rasul, mau yang ludahin mulu. Siapa dia? Oman orangnya, sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya, kena COVID kali. Panas dingin meriang gigil. Oh pulang Nabi buru-buru ngambil makanan, datang ke rumah orang yang sakit, yang padahal yang meludahi Rasulullah. Luar biasa bang, akan nemu model kita begini. Nabi datang, assalamualaikum, yang aku sakit mah di atas balik kayak kepuru. Berhenti, habis vaksin kali dia nggak asli. Assalamualaikum, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Oh suka langganan kaget bang. Nabi masuk, yang sakit duduk langsung di hadapan Rasulullah. Ngomong sodaka ya Muhammad. Engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku ludahi, tiap hari engkau aku sakiti. Tapi engkau sekarang duluan nengokin saya. Saya sakit, teman satu pun belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi banyak. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Saksikan ya Nabi Muhammad. Artinya apa? Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau model kita diludahin begitu, saya hapus sama serampang. Enak aja lo ngudahin lo, sekali boleh, 2 kali nah hapus lo ya kan. Apalagi kita Betawi, lu gelar gua gulung, lu jual gua borong, kan begitu bang, ya kan? Iya, Nabi mah enggak, sabar. Itu Nabi dengan manusia urusannya. Lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, dilemparin pakai tai onta. Nabi lagi ceramah dilemparin tai onta bang, ditimpukin batu, berdarah jidatnya. Marah lah kagak, sabar Nabi. Malahan yang marah itu malaikat Jibril. Lu Allah, Jibril pakai marah. Datang ke malaikat Rasulullah Jibril itu. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin orang kafir yang nyakitin lu? Lu kalau sewot banget Jibril. Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Buat tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril, sabar. Luar biasa. Saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau ini semua jamaah umat saya ceramain gak ada yang beriman, ntar juga siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril tambah ngegas. Anak bagaimana bapak Muhammad?
Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anaknya nyopet. Nah kalau bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi. Muhammad, tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman juga, ntar saya tungguin cucunya. Barangkali ntar cucunya beriman. Sabar banget Pak. Mau apa sekarang kau Muhammad? Izinkan saya, Jibril, saya mau berdoa dulu sama Allah. Yang nimpukin didoain, apa nemu dah? Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk dan hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti, nggak paham. Kagak nemu. Kalau model saya digituin, saya ada urusan, lain urusan. Umpama nih bang, ini live streaming nih, umpama nih yang dipotong nih, dipotong-potong tapi digoreng-goreng lagi beritanya kan, menjadi hoax nih. Ini umpama misalnya Tile lagi ceramah, terus dilemparin batu ke darah jidat saya. Datang Jibril ngasih tawaran, umpama Tile, bagaimana kalau Monas gua cabut, gua tibarin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin semuanya, tibarin, saya kata gitu. Itu kalau saya. Masya Allah, Nabi kita berakhlak mulia karena guru Quran, maka sesungguhnya ada pada diri Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Alhamdulillah. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong, dikatain dihina, dibully, enggak pernah marah. Apalagi kemuliaan baginda Nabi. Lanjutin baca rawihnya, dibaca lagi dalam selanjutnya. Masya Allah. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi senang, cinta sama orang miskin. Nabi sayang, duduk bareng, cinta sama orang miskin. Begitu cintanya kepada orang susah, orang miskin. Sampai-sampai Rasulullah saking cintanya sama orang miskin, Rasulullah berdoa. Apa doanya? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Ayolah, pernah kita baca doa begitu kok? Wah, ya. Kalau pakai doa begitu yang udah turunan kita mah. Engkau miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak kebelakang pisang kita. Wah, miskin lengket banget sama kita. Ya, Nabi kagak begitu, dekat sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Bahkan Rasulullah bilang, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh Nabi ngajarin. Nabi. Kadang-kadang kita terbalik, jadi orang kaya yang undang keburu-buru. Banyak kan begitu di kampung masih. Ada orang kaya mati, itu ustaz mimpin tahlil, kelar-kelar besipu juga aja makannya enak, orang kaya. Giliran yang miskin mati, tahlilan 30 biji kelar, udah kelar ya. Orang dipikir biasanya kuntet. Paling dalam orang negeri mau bingung ini begitu. Ya Allah, bahkan kadang-kadang kita dihina orang miskin, dikasih sumbangan raskin, kan enak banget. Raskin singkatan beras orang miskin. Iya kan dihina buat romannya, orang ganti lain namanya enggak. Orang kaya makan raskin, enak buat kita. Orang kaya beda harusnya berasnya dong, raskai, ya kan? Iya, kita kadang-kadang. Apalagi sekarang kemiskinan banyak ya bu, kemiskinan menurun, iya menurun benar dari bapak ke anak ke cucu ya kan. Ya Allah, padahal bu jelas amanat undang-undang dasar kita, fakir miskin itu dipelihara oleh negara, harus diberikan kesejahteraan oleh negara. Tuh jelas amanat undang-undang. Bahkan seluruh kekayaan negeri kita Indonesia itu semua dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini amanat undang-undang. Kalau abang nggak dapat bansos protes, saya orang miskin bang, ada undang-undangnya, begitu mestinya. Kita mau ngikutin kemana ayo? Itu, iyalah.
Memang segala rakyat dipajukin semua, naik ini pajak, ini pajak, naik ini naik. Loh, bang, yang bisa menkentut doang kalau dipajukin. Apa yang dipajukin sekarang? Ya kan. Tanda-tanda negara rusak itu ya itu gara-gara apa, kebanyakan mengut pajak, orang susah dipungutin pajak. Nah disampaikan lagi, kan pajak itu sama sama zakat, red. Pajak sama sama zakat, beda. Kalau zakat itu buat orang kaya, orang miskin nggak perlu zakat, malah dia jadi penerima mustahik. Tapi kalau yang namanya pajak, miskin kena, bukan kaya enggak kena, enak banget ya kan. Banyak kan nggak kena. Kalau mereka yang gajinya semua gede di mana? Pajaknya dibayarin sama negara bang. Kata sama nggak bayar pajak, benar anggota dewan pada bayar pajak, cuman pajaknya dibayarin sama negara. Dari mana? Dari kita. Menurut siapa? Waduh, makanya kita pengen, ayo jangan sampai diadu domba, bener bang. Kritik boleh, ya kan? Yang penting membangun, begitu. Jangan jadi pemerintah anti kritik. Kalau orang anti kritik jadi diktator, apa kata dia? Begini, duduk takut kita, ya kan? Jadi dia membalik jahiliyah dulu kita. Masya Allah, maka kita kepengen, ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Biar akur ulama dengan umaroh, dengan aparat kan enak jalan bareng, ya bu, ya bu. Iya, kompak jadi satu. Nabi tuh sama orang miskin duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit, nengokin orang susah, nengokin orang biasanya yang sakit. Sudah teman-teman kita ya kan disuruh apa yang nengokin orang miskin. Nah iya kalau nengokin orang sakit itu minimal bawa tentengan jeruk sekilo minimal. Yang datang doang nengokin orang sakit, temen lagi diipu ditanya apa yang lu rasa sih Ji? Lah yang sakit enggak udah rasa-rasanya ini. Emang apa lu kemarin gak bawa apa-apa? Nah, kalau lu bawain jeruk kali gua rasa-rasain ada asamnya, ada manisnya, emang PA juga apa yang lu rasa. Akhirnya dia kalah-kalahin juga tuh karena dia datang kagak bawa apa-apa, nengokin, dia ngomong yang sakit gua kerjain nih, dia nengokin gua nih. Gua lagi pengen banget makan teh burung, tes burung darah enak. Kayaknya begitu kata dia. Lah, lu lagi sakit tahu nggak? Pokoknya gue lagi ngidam aja itu. Lu kan kemari aku nitip dan ntar pulang lu cariin pepesin tahi burung darah. Emang temen ada PH juga dikerjain, dia bikin ini dicari tahi burung darah di pepes mau dia. Lu kalau masih amat dibawa ke rumah sakit. Nih pesanan lu kemarin Ji, katanya minta tahi burung darah di pepes. Sekarang begini dah, lu jajalin dulu dah, rasanya bagaimana? Gak terbuat tuh, lu dulu jajalin. Iya kan, sama PA yang sebenarnya temen-temen dikerjain mau aja. Akhirnya tuh tahi burung darah pepes dijajalin sama dia. Pahit Ji, pahit. Nah, lu aja yang sehat pahit, apalagi gue yang sakit. Ya Allah, Masya Allah. Yuk sama-sama ikutin ajaran Nabi. Apalagi kemuliaannya Rasulullah.